Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'd. Yang terhormat para rawuh semuanya, dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Haji Muhammad Zaim Ahmad Maksum saking Lasem, panjenenganipun Ketua PCNU Lasem, Ketua PCNU Rembang, Ketua FKUB Kabupaten Rembang yang mewakili, yang kami muliakan, Sekretaris PCNU Lasem, sesepuh ini sepuh, para alim ulama, para kiai, semuanya saja yang hadir pada kesempatan sore hari ini, ingkang kami muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan yang berbahagia. Shalawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin Allahumma. Kami ingin menyampaikan beberapa hal pada kesempatan event kali ini. Les Bumi PB Pusat mengadakan kenduri budaya, diadakan di 9 titik pantura mulai dari Banten, Jakarta Utara sampai ke Situbondo. Termasuk salah satunya titik di Pantura adalah Kabupaten Rembang Lasem, dan kebetulan kami atau saya secara pribadi itu mendapatkan SK Ketua Les Bumi PCNU Lasem sekaligus Wakil Ketua Les Bumi PCNU Rembang. Pada kesempatan kali ini juga Les Bumi mengusung tema mengawal kemenangan Indonesia, meruat Nusantara, mendamaikan Indonesia. Di sini Les Bumi, lembaga seniman dan budayawan muslimin Indonesia, itu ingin bersama-sama di seluruh kota yang 9 titik yang telah kami sebut dari awal, itu adalah berdoa bersama untuk meruat Indonesia supaya kemenangan Indonesia ini adalah memang benar-benar menang dalam segala hal. Yang pernah dihentikan Gus Mus, beliau mengatakan bahwa sekarang adalah yang terpenting bagaimana Indonesia menang. Atas dasar tersebut, Les Bumi akhirnya mengambil momentum tersebut untuk melakukan kenduri budaya dengan ruatan doa bersama. Itulah dasar awalnya. Monggo Gus Ubed, pinarak Gus Ubed, Gus Gufron, monggo silakan pinarakan semua. Monggo, ini pidato kayak gini memang budaya ya, begini pidatonya. Gus, monggo Gus pinarak Gus. Selamat datang Gus Ubed. Dari sinilah Les Bumi akhirnya membuat event tersebut untuk meruat Indonesia dengan doa bersama di 9 titik secara serentak di 9 Maret 2024. Kemudian di samping doa bersama itu nanti malam ada sarasehan budaya. Sarasehan budaya nanti akan digelar habis Isya, dan itu akan mengambil tema yang sama. Ada Gus Ubaidillah Ahmad, beliau hadir sekarang memang bukan hanya untuk nanti malam, tapi untuk mengikuti doa bersama meruat Nusantara. Kemudian nanti ada menerontor, ada Mas Ridwan, dan lain sebagainya. Juga ada pentas budaya dari Japas Suara, itu adalah Hidung-Hidung Mahapralaya. Hidung-Hidung Mahapralaya itu diciptakan untuk menyuarakan sebuah kegelisahan tentang krisis ekologi. Krisis ekologi adalah krisis bencana alam dan krisis kerusakan alam. Itu yang nanti akan kita suarakan. Mudah-mudahan mendapatkan berkah yang sebesar-besarnya dan manfaat yang seluas-luasnya. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, mohon maaf apabila ada kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat, Kiai Haji Ahmad Zaim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Kiai Haji Jadul Maula, ini di sana ini, Situbondo. di Situbondo ya, Situbondo, dan para tokoh-tokoh SPUMI nasional, tokoh-tokoh SPUMI pusat yang saya hormati, para kiai, para tokoh agama dan tokoh masyarakat, baik dari PCNU Lasem maupun PCNU Rembang. Yang saya cintai Mas Hamim SPUMI Nerangkat juga karena gendong miring, terutama panjenenganipun Dr. Kiai Haji Ubaidillah Tamam, iki kiai alim, ulama sekaligus budayawan. Kulo sering akan beliau untuk mengawal mengawal kemapanan ekologi, kemapanan ekosistem yang ada di Kabupaten Rembang terutama ini, mengawal kemenangan Indonesia, artinya mengawal kesuksesan yang sudah diraih Indonesia selama ini sebagai negara yang recycling, negara yang bisa kembali berputar karena alamnya yang luar biasa, karena pohon-pohonannya yang luar biasa, segala jenis tanaman yang punya arti penting ekonomis, punya nilai ekonomis yang tinggi, dan itu sifat recycling. Terbang muncul naik, dan itu hanya ada di Indonesia dan negara-negara sedikit sekali di dunia ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ada satu kaidah orang menyebut tarkul adah adawah, ninggalno adat itu garai tukaran. Maka saya mengartikan acara sore hari ini, mengawal kemenangan Indonesia, ini bagian dari adat Indonesia, lebih tepat adat ke-NU-an, karena NU itu lebih mengedepankan nilai-nilai moral kemasyarakatan, nilai-nilai moral masyarakat, walaupun kadang-kadang dengan kebenaran itu kadang-kadang orang patek, mohon maaf istilah saya, luwe nganggo sing bener, pantes, kewes, pas diperbandingkan karo sing kadang-kadang sing bener. Celononan itu luwe astarulil aurah, lebih menutup aurat. Tetapi pantes Kiai Ubed, pantes maksud itu pantes itu nganggo sarung. Ya, acara-acara kedua ya sarung. Padahal cara nutup aurat, sing paling nutup aurat itu celono. Dan ini terkadang hal seperti itu lebih dipakai di dalam NU. Karena apa? Karena kearifan lokal, karena lokal wisdom, kemudian karena mengikuti pada alur masyarakat yang tentunya mengikuti alur tidak harus terjerumus ke dalam usahanya. Ini yang saya apresiasi terhadap SPUMI. Jadi orang bicara benar salah saja, tetapi bicara mengenai benar-benar pas, kewas, luwes, pantes. Ibu bapak yang saya hormati, saya juga masih belum begitu paham dengan timing kenapa mengawal kemenangan Indonesia ini
dilakoke, dijalanke, diadakan justru baru pilpres wis roto rame-rame ini. Apa kaitannya karo pilpres? Tapi apapun saya menganggap bahwa siapapun kalau dalam kaitan dengan politik, siapapun para para peserta pemilu baik presiden, legislatif maupun eksekutif yang lain, tidak ada istilah kalah. Yang ada adalah berlomba-lomba untuk menuju kebaikan. Maka patut kita dukung, juga sekaligus kita kawal. Siapapun nanti yang diputuskan oleh KPU dengan cara yang benar, baik, maka itu patut kita kawal. Itulah indahnya Indonesia. Indonesia niku, kalau saya sebut Indonesia itu bagian dari Nusantara. Sebab kalau saya istilahkan Nusantara itu ada 11 negara. Nusantara itu meliputi 11 negara yang ada berbahasa Melayunya. Saya pernah mau delegasi Indonesia dalam rangka Kongres Ulama dan Umat Nusantara di Kelantan, Malaysia. Itu 11 negara. Termasuk Filipina. Tadi gue wonten komunitas yang berbahasa Melayu. Tidak ada negara atau wilayah seindah, senyaman Nusantara ini, khususnya Indonesia. Heterogenitas masyarakat Indonesia yang akhirnya menumbuhkan nilai-nilai toleransi dan moderasi yang sangat tinggi ini bisa menjadi contoh bagi perdamaian dunia. Saya pernah bersama dengan Kiai Hasyim Muzadi, dengan Kiai Miftahul Akhyar, Mahmud MDZ, kemudian Syed Hamdi As-Safi, dan beberapa yang lain, 9 orang ke Libanon dalam rangka perdamaian dunia di Libanon. Ketika kami sampaikan bahwa Indonesia itu panjangnya itu min Tohron ila London, dari barat sampai ke timur itu koyok dini London nganti tekane Teheran, muslimin fi Lubnan, Liga Ulama Libanon itu podo wow, masa ono negara kok dhuwure semono. Bagi mereka itu puluhan negara. Ketika kita sampaikan kita mempunyai 17.000 pulau, mereka semuanya terperangah. Satu pulau saja mereka bingung rasanya. Negara Libanon menika dari satu titik minggir terus mubeng tekan titik lagi, numpak mobil hanya 3 jam. Cara pergi mungkin 2 atau 3 kabupaten selesai. Kita sampaikan Indonesia sing koyok ngoten iku damai, iso kumpul dari siji. Sementara Libanon mau semono tok. Irunge dawa kabeh. Bahasane padha kabeh. Ora iso dari siji. Indonesia semua macam-macam, kalau sing rambutnya berintik, kalau sing rambutnya ikal, urus macam-macam. Kok iso bersatu padu membangun Indonesia? Itu yang mengilhami 2009 sampai 2012 Libanon damai. 2012 perang lagi. Saya ditanya, tidak kalau pengeluh perang nih, ini Arab kok. Memang itu Arab itu ya Arab. Mulai Nabi di Arab, Rasul di Arab, di Israel. Karena ya seperti itu. Jawa gak penting, Nabi ora penting. Ora usah kayak Nabi, kayak Mbah Sampun beres. Kayak Mbah Priok harus beres. Ini karena apa? Karena karakteristik masyarakat Indonesia, Nuswantoro, ini luar biasa. Maka cukup dengan cara-cara yang indah, cara-cara yang mengikuti alur masyarakat, gitu ya. Sudah selesai, dakwahnya selesai.
Dan itu yang dipakai oleh Les Bumi zaman sebelum ada Les Bumi. Ya, paham tak? Iya. Dan itulah yang dipakai oleh Les Bumi sebelum ada Les Bumi. Artinya kultur. Iya. Sebelum ada struktur Les Bumi. Local wisdom. Maka saya mendukung sepenuhnya. Saya mengapresiasi acara-acara dengan adakan Les Bumi untuk sekali lagi merangkum budaya bangsa ini dalam satu rangkuman yang bernuansa Nusantara dan diarahkan ke arah yang bersifat syar'i. Saya rasa itu sebagai sambutan saya tidak mewakili siapapun. Kalau mau jenenge jual awalnya bapakku itu Ahmad, disebut si Ahmad tadi. Saya orang kata Ridho, dari Muhammad tadi Ahmad. Bakunya abahku gezaim ya, tapi rapopo lah sepuluh, nah sepuluh pada ketua mantan ketua IPNU ya, orang ya, aku ya apa sih? Dan pangapunten, mohon maaf jika tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, sambutan berikutnya Jawa Suara memberikan ilustrasi musik. Nanti Gus Ubed membawakan satu buah puisi.